Sisi gelap konten edukasi. Sebagai orang yang selalu ngikutin tren dan selalu bercocok logi terhadap semua konten kreator edukasi di Indonesia, walaupun nggak secara langsung mereka ngomong bahwa mereka mengedukasi, tapi ya intinya menurut gue mengedukasi sih. Kayak Guru Gempul, Bang Ferry Irwandi, Dr. Indrawan Nugroho, Deddy Corbuzier, dan siapa lagi coba? Gue yang emang selalu FOMO, kadang ngikut-ngikut aja. Sana ngomong A, gue ikut A. Sana ngomong B, gue ikut B. Karena ya, gue orangnya emang mudah banget buat terpengaruh. Tapi ini bukan soal Guru Gempul, Bang Ferry Irwandi, atau Om Deddy. Tapi tentang netizen yang katanya perlu diliterasi. Emang perlu ya? Untuk mengetahui kronologis berapa gelapnya konten edukasi di lapangan, mari kita mulai videonya dan tekan tombol subscribe dulu nggak sih? Konten ini nggak bermaksud menyudutkan siapapun, karena jujur aja gue sendiri ngebuat video-video di channel YouTube ini dan mulai berani ngomong di depan kamera itu ya nggak lain dan nggak bukan karena terinspirasi sama Bang Ferry Irwandi dan Pak Guru Gempul. Jadi gue pastikan gue gak bermaksud membenci siapapun di dalam video ini, jadi silakan tekan tombol subscribe-nya. Warganet perlu diliterasi, SDM rendah, FOMO, apalagi ayo. Banyaknya keresahan tentang SDM rendah, literasi kurang, FOMO, dan hal-hal lain di internet ngebuat gue jadi kepengen buat ngebahas ini di video ini. Tapi emang bener ya yang terjadi seperti itu. Ya menurut gua semua ini sih bisa terjadi karena banyak sekali head-head komen atau komentar-komentar yang istilah cara Jawanya itu skarpiwut dan dewek aja gitu, dan gak punya etika dalam berkomentar di sosial media. Entah itu head comment, entah itu yang ngejelekin, ngerendahin, dan FOMO dan lain-lain gitu intinya. Selain itu juga banyaknya hal yang gak sopan atau kata-kata yang gak sopan yang keluar di komen-komen di sosial media, itu juga membuat banyak orang atau sebagian orang berkesimpulan bahwa emang kayaknya perlu diliterasi deh. Tapi gak cuma berhenti di head comment aja, yang lebih parahnya adalah banyak banget orang yang melakukan head comment atau menghina-hina orang lain di kolom komentar dengan fake account. Dan pertanyaannya, perlukah netizen buat diliterasi? Kalau ngomongin perlu atau enggak, sebenarnya kita juga harus tahu, gak harus ngomong dulu, tapi kita harus tahu apa itu literasi. Dan spesial buat kalian, gue udah cariin pengertian apa itu literasi. Ini gue cari dari Google ya bre. Literasi atau kemelekan, bukan liter tambah literasi ya, tapi literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi dari pengertiannya aja udah jelas banget gitu ya, bahwa literasi itu sebenarnya sangat-sangatlah perlu. Dan kalau mungkin ngomong kalau orang-orang atau netizen ini belum terliterasi, ya nggak juga sih. Buktinya mereka bisa nulis, bisa baca, dan mereka masih aware sama hal-hal yang emang salah gitu. Contoh aja di dalam video-video gue ya emang masih banyak yang salah sih, jadi wajar banget ada yang head comment gitu. Walaupun gue bacanya komen-komennya udah difilter, dan tentu saja karena literasi itu sangat penting, jadi ya mulai sekarang mungkin jadi bijak-bijak lah buat bersosial media. Karena ya jujur aja gue sendiri kalau misal nge-share hal-hal atau apapun yang mau gue bahas di video gue, ya masih sering sih asal share aja, asal bahas-bahas aja. Jadi ya gue sadar mungkin gue juga salah. Dan gak hanya itu, sebenarnya head comment ya udah dirasain oleh banyak orang. Gak cuma di YouTube aja, gak cuma di TikTok, Instagram, tapi yang lebih gua rasain lagi kalau di Instagram atau Twitter gua, orang-orang yang pada nge-hate itu kebanyakan malah teman gua sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya semua ini dengan konten edukasi?
Ya seperti judulnya di awal, sisi gelap konten edukasi. Apakah konten edukasi memiliki sisi gelap? Gue nggak ngomong siapa orangnya atau siapa konten kreatornya, tapi yang jelas ya ini mungkin jadi introspeksi buat gue gitu. Walaupun gue juga udah tulis di channel gue bahwa channel gue ini bukan channel edukasi, tapi intinya gitu dari yang gue rasain, kalau gue misalnya nyimak seseorang yang menjadi inspirasi gue, menjadi idola gue misalnya di YouTube siapapun itu, gue tuh jadi kayak gimana gitu ya, seakan-akan kalau mereka bilang A gue percaya, bilang B gue percaya gitu. Jadi perasaan gimana ya, susah banget buat dijabarkan, buat disampaikan. Tapi intinya tuh kayak gini, kalau misal mereka ngomong A, gue tuh di otak jadi bercocok logi. Iya juga ya, gue jadi pikiran kayak gitu. Dan mungkin yang ngerasain kayak gini, yang ngerasain jadi bercocok logi kayak gini setelah nonton orang yang emang benar-benar menjadi inspirasi kita, ya bukan cuma gue aja tapi kalian juga gitu. Dan alhamdulillahnya gue masih selamat gitu, karena kadang-kadang ada beberapa konten kreator yang emang ngomongnya agak sedikit tidak worth it buat diikutin, buat ditiru, tapi malah gue ikutin gitu. Tapi untungnya gak kenapa-napa sih, walaupun di luar sana banyak banget yang ngikutin idolanya yang akhirnya buat mereka jadi ya misalnya mereka ngomong yang buruk-buruk yang gak sesuai dengan fakta dan apa yang ada beneran ada gitu, ya malah jadinya merugikan mereka sendiri gitu ya. Jadi pesan buat teman-teman ya tetap hati-hati aja sih, misalnya itu benar atau nggak baik, atau pengen ngelakuin apapun yang misal berhubungan dengan saran daripada konten kreator ini, ya mending dipikir dulu gitulah ya. Kalau emang yang baik-baik sih menurut gue ya gas aja sih. Kalau yang masih bisa dipikirin dulu ya pikirin aja dulu apakah itu cocok buat kita atau enggak. Karena gini bre, gue tuh kemarin sempat baca-baca komen di video-video gue sebelumnya, dan ada salah satu komen yang ngebuat gue rasanya langsung makdip gitu di hati, yang kurang lebih ya gue gak bisa bacain semuanya gitu karena komennya panjang banget. Tapi intinya kayak gini, kita tuh gak bisa memaksain argumen kita atau memaksakan pendapat kita kepada semua orang gitu, karena ya emang belum tentu semua orang itu setuju atau sependapat dengan kita. Kadang emang ada beberapa orang yang nggak sependapat dengan kita, dan ya mau gimana lagi, itu di luar kendali kita dan harus kita terima. Jadi ya nggak semua hal, nggak semua pendapat, ya semua argumen atau semua hal kita paksain kepada semua orang, terutama di kolom komentar. Dan buat teman-teman kalau punya head komen apapun, silahkanlah tulis head comment kalian di video ini, di kolom komentar video ini. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, emang serendah itu ya SDM di Indonesia? Sebenarnya ngomongin rendah atau enggak, menurutku ya enggak juga sih, biasa-biasa aja. Tapi emang kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang dikasih kelebihan buat selalu nulis head comment ya di komentar-komentar semua video gitulah. Kadang tuh ada aja orang yang ngebuat fake akun, ada aja orang yang buat komen-komen di semua video padahal orangnya sama gitu ya. Kadang tuh ada aja orang-orangnya gitu, tapi ya lagi kita juga harus menyadari, kita harus bersyukur dengan adanya orang itu gitu. Karena kalau nggak ada orang itu ya kayaknya dunia ini bakal sepi sih. Jadi kesimpulannya adalah emang menurut gua literasi itu sangatlah penting, tapi ya tergantung sih. Karena apa? Karena kita juga nggak bisa memaksakan semua kehendak kita, semua pendapat kita, argumen kita pada semua orang. Jadi menurut gue juga nggak cuma literasi aja, tapi harus diiringi dengan kebijaksanaan dari semua orang. Bahwasanya nggak semua orang pendapatnya sama, nggak semua orang maunya sama, nggak bisa semua orang menerima hal yang sama. Jadi intinya tetaplah head comment di video gue. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini, walaupun agak berantakan dan sedikit gak terkonsep videonya karena sebenarnya gue masih ngantuk banget. Tapi intinya tetap subscribe lah, masa gak subscribe semua nonton ya kan. Gue Fikar Dianto, sampai jumpa di video berikutnya.